Cek, halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, dan malam. Nah, di video kali ini kita akan coba ngebahas tentang bagaimana cara membuat invoice ya. Nah, sekarang anggaplah saya sudah punya penjualan, teman-teman. Sudah punya file penjualan. Di mana di sini menampilkan nomor urut ya, ada nomor invoice, tanggal invoice, nama barang, quantity, harga, dan juga jumlah. Nah, ini adalah tagihan atau apa ya? Kita butuh invoice dan kita butuhnya atau kita akan ngambil dari data yang sudah ada di sini. Nah, tapi sebelum itu, teman-teman untuk membuat nomor invoice mungkin belum saya jelaskan di video sebelumnya, tapi teman-teman bisa banget mengikutin ya. Ini kalau kita buka si rumusnya nih, if D6 sama dengan kosong maka kosong. Kemudian D6 itu yang ini ya. Nah, ini tanggal invoice. If D6 sama kosong maka kosong, maka dia tambahkan tulisan invoice ya, string invoice atau text invoice, dan ngambil teks dari C3. C3 itu yang ini periode ya. Yang diambil adalah bulan dan juga tahun. Bulannya 2 angka, tahunnya 2 angka. Jadi yang ini nih 1024, maka masuk seperti itu. Kemudian dan ini ditambahkan lagi B6. B6 itu yang ini nih, di 001. Jadi dia akan terus ngurut gitu, teman-teman. Nah, sebetulnya masih banyak cara ya untuk bikin nomor invoice. Bisa dengan concatenate, bisa juga dengan pakai ini. Kalau pakai ini kan kayak tadi, semisal nih kita contohkan ulang. Sama dengan if tadi itu kita ngambil ke sini, if D14 sama dengan kosong, maka kosong. Nah, koma, terus kita tulis inv gitu ya, invoice, bener gak teman-teman? Terus koma. Nah, kita cek lagi teman-teman di sini. Sebetulnya bener gak sih cara ngambilnya gitu ya? Tuh, inv dan teks tambahin seperti itu. Karena kita udah bikin, kita langsung saja pakai. Kita juga bisa bikin pakai concatenate, teman-teman. Nih, concatenate yang mau digabungkan mana, misalkan concatenate inv, gini, terus kemudian misalkan yang ini, maka ini. Nah, inv 002. Ini ada banyak cara ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikutin ini aja. Rumusnya udah saya bikin. Nah, ini akan saya keluarkan di sini. Teman-teman bisa ngikutin. Jadi secara logika dia tuh, jika D6 itu yang ini ya, tanggal invoice sama dengan kosong, maka kosong, lalu tambahkan invoice dan ngambil teks dari periode ini, kolom baris atau row C3, ngambil 2 bulan dan 2 tahun. Artinya bulan 10 dan 24 ini diambil, dan juga ditambahkan B6 yang ini, nomor urut ya, 001. Nah, ini ketika sudah beres, teman-teman langsung bikin sheet baru. Nah, sheet baru ini bikin formatnya bisalah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun mau pakai yang mirip seperti ini, silahkan ya, boleh ditiru teman-teman. Ini buat praktek saja. Nah, sekarang kita kan butuh narik data penjualan dari sini nih ke invoice ini, tanpa harus copy paste gitu ya, tanpa harus copy paste. Nah, itu gimana caranya? Saya coba menggunakan si query, teman-teman nih. Query, nah yang ini nih, query penjualan. Nah, kalau kita baca di query-nya ini, query sama dengan query, terus penjualan, ini data mana yang diambil? Nih, penjualan B6, berarti ngambil dari sini ya, ngambil dari kolom B6 sampai dengan akhir, terus B, C, D, E, F, G, H sampai dengan kolom H tuh, teman-teman ya. Kolom H sampai jumlah. Nah, terus where C is not null. C itu yang mana? Nomor urut ya. Oh, ini nomor invoice. Di mana si C itu nggak boleh kosong gitu ya. Di mana C nggak boleh kosong. Dan jika Q3 itu yang ini nih, jika Q3 sama dengan kosong, maka kosong. Dan C itu kolom mana? C itu kolom invoice nih, teman-teman. Nah, kolom invoice. Dan C sama dengan Q3. Jadi dia ngefilter. Kalau di
tiga ini diganti dengan yang ini, maka akan muncul sesuai dengan nomor invoice yang ada gitu. Simpelnya kayak gitu teman-teman. Teman-teman boleh ikutin ya. Nanti saya kirim filenya di deskripsi sebagai contoh gitu. Nah terus selanjutnya ini kan masih kosong nih. Ini kita langsung saja pakai sama dengan biar langsung link. Kita pakai sama dengan di sini, paste aja harga satuan juga. Harga satuan di sini, enter. Kita paste di sini, maka otomatis keisi. Nah, jadi si invoice ini kalau secara sederhana gitu ya. Kita punya penjualan, kemudian kita bikin nomor invoice-nya. Udah bikin nomor invoice, kita tarik datanya ke sini setelah bikin format. Ini juga boleh diisi teman-teman nih, jatuh temponya kapan, tanggalnya gitu ya, kapan, nomor invoice-nya. Ini udah harus ya, nomor PO kosong. Teman-teman silahkan boleh ditiru ya. Ini karena kita coba bahasannya adalah invoice, maka saya akan fokus ke invoice. Nanti mungkin kita akan bahas terkait dengan query yang seperti ini ya, bagaimana caranya gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja ya, di sini kita coba buat query sebagai pembelajaran. Nah, sama dengan query. Ini kan ada penjelasan nih teman-teman ya. Ada tuh apa ya? Bukan aturan, lebih ke panduan ya, ada panduan nih. Data mana yang mau diambil, terus si perintah query-nya, terus header-nya. Kalau kita klik ada contoh nih, query, si datanya kan diambil dari A2 sampai dengan E6. Select, average A misalkan ya, pivot B dan lain-lain. Nah, kita coba di sini. Nah, ini datanya nih dari B5 sampai dengan H13, koma, itu kan koma ya. Tanda kutip, select, yang mau di-select tuh yang mana? Misal yang mau di-select adalah kolom nomor urut, saya nggak perlu mungkin ya. Kita kolom C, kemudian kolom E nama barang, kemudian kolom F, koma F pembatasnya, kolom F, kolom G, dan kolom H. Nah, kalau sampai sini juga sebetulnya udah bisa ya teman-teman, tuh udah jadi. Semisal saya pengen ngambil where saya mau ngambil where ini tuh kolom F ya, where F yang pesanannya lebih dari 50. Nah, misal nih. Jangan deh, nggak ada yang 50 ya, lebih dari 20 deh. Nah, maka dia munculnya cuma segini gitu. Nah, kalau di kasus yang tadi, invoice yang tadi, kondisi where-nya itu kan where C tidak boleh kosong gitu ya. Kemudian ini kita nambahkan kondisi if gitu ya. Si if ini untuk memfilter agar data yang dikeluarkan ini sesuai dengan nomor invoice yang ada di sini. Nah, nomor invoice ini dari mana? Nomor invoice ini saya buat atau saya tarik dari data penjualan. Bikin drop down teman-teman, kayak ginilah simpelnya. Bikin drop down, klik kanan, ini ada drop down. Nah, kriteria ngambil dari penjualan tuh kan C6 sampai dengan C1000, C6, C1000 sampai sini. Jadi si nomor invoice yang ada di sini, pilihan ini tuh ngambil drop down dari data yang ada di sini gitu. Nah, ini hasilnya. Silahkan dicoba dan nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Semoga ini bisa dipahami ya teman-teman. Teman-teman silahkan tiru saja seperti yang saya tampilkan di sini. Nanti linknya akan saya kirim. Oke, terima kasih teman-teman semua.